Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda 'anna ya karim. Alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan salat fardu subuh, nikmat yang tidak dapat dinilai dengan harta benda. Nikmat yang tidak dapat dinilai dengan harta benda. Kalau kita melihat nikmat ini dan menilainya dan mensyukurinya, nikmatnya bertambah lagi. Kalau kita melihatnya, menilainya dan mensyukurinya, nikmat itu akan bertambah. Nikmat akan bertambah dengan mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat yang diberi Allah, Allah akan menambahnya. Subhanallah. Tambahan nikmat itu nikmat lagi. Seorang kekasih Allah mengatakan, macam mana saya ingin mensyukuri nikmatmu ya Allah, katanya. Syukur itu nikmat juga. Coba tuh ya. Kekasih Allah melihat, ya Allah, macam mana saya mensyukuri nikmatmu. Syukur itu nikmat, disyukuri lagi nikmat lagi. Subhanallah. Begitu manusia berpikir ya. Begitu manusia berpikir. Alhamdulillah, kita nak melihat ayat 4 dulu ya, surah Sajadah. Ayat 4 surah Sajadah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita berada dalam alam ciptaan Allah, langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan isinya, termasuk kita ini. Allah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya fi sittati ayyam, dalam tempo 6 hari. Dalam tempo 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Malakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatazakkarun. Tidak ada bagimu pelindung selain Allah. Tidak ada bagimu pemberi syafaat selain Allah. Afala tatazakkarun. Kenapa kamu tidak ingat, katanya. Ini ada nada kemarahan. Kenapa kita tidak ingat yang Allah itu wali, Allah itu syafi'. Di sini ada 2 sifat Allah di sini ya. Pertama wali, pelindung. Yang kedua syafi', pemberi syafaat. Allah akan memberi syafaat kepada hambanya. Allah akan melindungi hambanya. Perlindungan ini kata ulama ada 2. Perlindungan Allah ada 2. Ada perlindungan umum. Perlindungan ini mungkin ratusan kali disebut dalam Al-Quran. Ayat-ayat perlindungan. Kita ini dilindungi Allah. Cara Allah melindungi kita ada 2 kata ulama. Pertama perlindungan umum. Yang kedua perlindungan khusus. Perlindungan umum semuanya dijaga Allah. Bumi dan langit dan segala isinya dijaga Allah. 1 detik pun kita tidak ada yang tidak dijaga Allah. Tidak dapat lari dari penjagaan Allah. Coba bayangkan, siapa yang ngasih nyawa? Siapa yang ngasih hidup? Siapa yang ngasih akal? Siapa yang mengasih Bismillah, bismillah. Kita ini dilindungi Allah. Perlindungan itu ada 2. Bahasa Arabnya perlindungan itu wilayah. Wilayah. Wilayah sudah masuk dalam kamus bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Wilayah itu banyak maknanya. Wilayah, kalau dalam bahasa kita wilayah itu maknanya daerah saja.
Kalau dalam bahasa Arab wilayah itu luas maknanya. Itu perlu belajar ya. Wilayah itu pelindungan, penjagaan. Nah, di sini datang istilah wali nagari. Wali itu artinya yang menjaga, yang melindungi. Sebenarnya wali itu bukan wali nagari saja. Camat juga wali, gubernur juga wali, presiden juga wali. Karena wali itu maknanya yang menjaga. Ayah wali kepada anaknya. Tapi kan kadang tidak dipakai. Ditanya waktu mau kawin saja, siapa walinya katanya. Padahal ayah itu jadi wali kepada anaknya, kepada keluarganya 24 jam. Anak tidak sembahyang, nanti ayah akan ditanya. Subhanallah. Jadi di sini dikatakan malakum min dunihi min wali. Tidak ada wali bagi kita, tuh Allah lah wali kita. Ini mengenal istilah ya, mengenal istilah Al-Quran. Jadi kewalian itu yang bahasanya wilayah ada dua, ada umum, ada khusus. Nah, ini umum, yang tak Islam pun dijaga Allah, yang tak sembahyang pun dijaga, yang tak ke masjid dijaga, pendosa pun dijaga juga, dikasihnya nyawa, dikasihnya akal, dikasihnya tenaga, dikasihnya penghasilan. Kadang-kadang orang yang tak ke masjid lagi banyak pitihnya, banyak duitnya, itu penjagaan umum namanya. Tapi bagi orang yang lengah dan lalai, nikmat itu bukan nikmat namanya. Rumah yang mewah, rumah yang besar, yang gede, tidak ada Quran di dalam, tidak ada tahajud di dalam, tidak ada ibadah di dalam, itu bukan nikmat namanya. Nikmah, nun qaf mim ta. Kalau ni'mah itu nun ain mim ta, ni'mah. Kereta yang mewah, kendaraan yang mewah, kekayaan yang banyak yang bertimbun, tidak dikerahkan untuk beribadat kepada Allah, itu bukan nikmat. Duit itu bukan nikmat, nikmah. Tapi tidak dipakai dalam bahasa kita. Nikmah dipakai, lawannya tidak dipakai. Berarti tidak faham nikmat itu apa. Nikmah dipakai nikmat. Bahasa Arab juga nikmah ya, nikmah. Tapi bila dijadikan bahasa kita jadi nikmat, nikmat. Lawannya apa? Nikmah. Tapi tidak dipakai. Lalu manusia tidak faham. Badan yang sehat itu, yang mampu berolahraga, tapi tidak mampu berjalan ke masjid, itu nikmah, bala. Jadi semuanya mendapat perlindungan Allah. Yang sehat, yang di awal usia, usia remaja, usia separuh usia, yang di penghujung usia, semua dijaga Allah. Itu namanya wilayah kewalian ataupun penjagaan umum. Nah, semuanya dapat. Yang bukan manusia pun dapat. Kucing dapat. Beranak juga kucing itu, berkembang biak juga. Segala makhluk, anjing, babi dan lain sebagainya, makhluk yang ada di kampung, yang ada di hutan, semua dijaga Allah. Itu namanya penjagaan umum. Itu maka dikatakan Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu artinya menjaga, bukan hanya Tuhan ya, bukan hanya Tuhan maksudnya. Rabb itu maknanya luas. Dulu kita ada sebut ada 10. Kalau kita tidak belajar, kita tahunya Tuhan saja. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bukan Tuhan saja. Maknanya lebih 10. Antara lain yang menjaga. Siapa menentukan siang dan malam? Siapa yang menentukan waktu sholat? Waktu sholat ditentukan dengan pergerakan perjalanan matahari. Siapa yang kawal matahari itu? Siapa yang menentukan? Kalau sekarang tanggal 18 Agustus contohnya 2023. Kalau kita lihat ke belakang 18 Agustus 22, 2021, 2020, tahun 2000, tahun 1900, sama waktu sholat subuhnya tuh. Sama tanggalnya, sama harinya, sama time-nya. Siapa yang jaga itu? Itu maka kita puji Rabbul Alamin. Kita ini dijaga Allah. Penjagaan umum,
Planet pun dijaganya, bumi, langit, bulan, bintang semua dijaga Allah. Sampai tiba saatnya nanti. Penjagaan khusus lagi. Penjagaan khusus yang dikatakan wilayah khasah. Tadi wilayah ammah, penjagaan umum. Sekarang penjagaan khusus. Kalau penjagaan khusus diurus Allah elok-elok. Sebelumnya ke masjid, tahajudnya di rumah. Sebelumnya ke masjid, baca Qur'annya di rumah. Sebelumnya ke masjid, istighfarnya di rumah. Dalam perjalanan berzikir. Dekat hatinya dengan rumah Allah. Terpaut hatinya di rumah Allah. Itulah yang dikatakan penjagaan khusus. Mau memegang kitabullah, adung masuk bersama kitabullah, penjagaan khusus. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Orang dulu udah pernah disebut di sini ya. Kalau bangun di pagi hari, ndak membaca Qur'annya malam-malam, pagi itu menangis tuh, menangisnya. Orang dulu bangun di pagi hari, kalau ndak tahajudnya di malam hari, pagi menangis. Kenapa? Kan dia menangisi kenapa Allah tidak jaga dia? Kenapa Allah tidak menjaganya? Kenapa fisik dijaga Allah, badan, body dijaganya, tapi hatinya tidak dijaga Allah? Itu tidak betul ya. Yang betulnya jasmani rohani kita dijaga Allah, itulah malakum min dunihi min wali. Tiada bagi kamu pelindung selain Allah, wala syafi' yang memberi syafaat juga. Nanti di hari kiamat yang beri syafaat itu pertama Nabi, yang kedua malaikat, yang ketiga orang-orang saleh, yang keempat amalnya Quran. Quran yang dia cintai dalam hidupnya, semasa hidupnya, nanti dari kiamat waktu menghadap Allah ada di sampingnya Quran tadi. Tidak bisa main-main nih ya. Pencinta Al-Quran, ahlul Quran akan disyafaatkan Al-Quran nanti. Waktu Allah menanyanya, dan semua kita akan ditanya Allah. Semua kita akan menghadap Allah. Ada orang pernah bertanya, macam mana Allah menanya setiap orang? Macam mana Allah mengasih nyawa setiap orang? Setiap orang nyawanya dari Allah. Orang yang termasuk tergolong ahlul Quran, pencinta Al-Quran, Al-Quran ada di sampingnya. Waktu ditanya oleh Allah, Quran yang jawab. Yang menjawab Quran, macam Quran ini ibarat peguamnya. Dalam hadis dikatakan hujjatun laka, pembelanya, peguamnya, lawyer. Quran jadi lawyer, dari pembela. Ditanya Allah, Quran yang jawab. Oh ya Allah, ini orang baik-baik ini jemaah masjid contohnya lah ya, disanjung Al-Quran tadi. Sudah ditanya beberapa pertanyaan, dijawab oleh Al-Quran. Orang tadi masih diam. Lalu dikatakan Allah kepada Al-Quran, kalau begitu terserah sama kamu. Orang ini mau dibawa kemana? Mau dijadikan macam mana? Mau diapain orang ini? Lalu Quran mengasihnya pakaian, perhiasan, mahkota. Quran yang membawanya ke jannah. Ini udah tahu menaulah sampai di surga. Itulah penjagaan Allah. Didekatkan hati orang dengan Al-Quran, dengan kitabullah. Nanti di sana diurus, terurus sampai ke jannah. Begitulah wali. Allah sebagai wali ya, pelindung. Di antara alamat keistananya di sana. Belum cerita dalam kubur lagi ya. Dalam kubur memang Quran bersamanya. Maaf ya. Tiba giliran orang yang tidak dilindungi. Ada juga Quran di sebelahnya. Quran yang menjawab. Setiap ditanya suatu pertanyaan dijawab oleh Al-Quran. Orang ini susah ini ya Allah. Kata Quran. Maka dikemukakanlah semua kelemahan-kelemahan orang itu. Waktu ditanya oleh Allah, lalu
terakhir sekali terserah sama kamulah, kamu orang ini mau diapain. Quran yang mencampakkannya, menghumbankannya ke dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Malakum min dunihi min wali. Pelindung kamu, penjaga kamu adalah Allah. Jadi memaham perkataan wali ya. Itu yang kita minta dalam doa. Wa tawallana fi man tawallait. Allahumma hadina fi man hadait. Itu minta hidayah. Wa tawallana fi man tawallait, minta wilayah. Itu minta wilayah, minta kita dilindungi, minta kita dijaga. Jangan jasad saja ya Allah, jasmani dan rohani. Jangan saya saja, keluarga saya juga, jemaah saya juga, rakyat juga, umat Islam semuanya ya Allah. Wa tawallana, itu minta penjagaan, minta perlindungan. Wa tawallana, satu kata asal dengan wilayah tadi. Di dalam bahasa Arab ini satu kata itu bisa jadi 100 pecahannya. Itu indahnya bahasa Arab. Satu kata bisa jadi 100, bisa lebih dari 100. Itu indahnya kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu kata asalnya apa, kemudian pecahannya macam mana. Wa tawallana fi man tawallait, kita minta dijaga Allah, dilindungi Allah. Kalau boleh jangan waktu di awal usia saja, di pertengahan usia, di penghujung usia, waktu nak bertarung dengan maut, waktu di alam barzah, alam kubur, waktu di padang mahsyar, sampai ke jannah. Jadi kita fokus tadi tentang istilah wilayah ya, yang diambil dari miwaliyin, waliyin, pelindung. Kalau kita lihat satu lagi ayat 257 surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu. Dua ayat sesudah ayat kursi. Ayat kursi itu 255, nanti pulang ke rumah bisa dilihat. Kemudian ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu melindungi orang yang beriman. Ini jelas ya. Halaman 43 ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang melindungi orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Orang yang tidak dilindungi Allah hidupnya gelap walaupun terang. Orang yang dilindungi Allah walaupun dia dalam kegelapan hidupnya terang. Itu dia ya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang melindungi orang yang beriman. Allah yang menjaga orang yang beriman, menjaga dan melindunginya, mengeluarkan mereka dari suasana kegelapan ke keadaan yang terang benderang. Dalam hidup ini banyak kegelapan. Banyak kegelapan hidup. Kegelapan kejahilan, kegelapan kedosaan, kegelapan kemaksiatan, kegelapan kemunafikan, kegelapan kekufuran. Sekarang lagi kegelapan era globalisasi yang kalau ndak awas memang orang itu gelap di dalamnya. Timbul tenggelam dalam kegelapan arus era globalisasi kalau Allah tidak melindunginya. Kalau Allah melindunginya insya Allah selamat. Ibarat kata orang belut dalam lumpur ya. Dia bisa selamat dari kekotoran lumpur, bekileknya dalam lumpur itu dijaga Allahnya. Begitulah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wardana ya karim birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.